Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkah karunia rezeki dan kesehatan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Salawat serta salam limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarganya, dan tentunya kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan profesi, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Profesi Kita Channel, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video, serta komen di kolom komentar kritik dan saran. Baik kawan profesi, saat ini saya berada di lokasi showroom mobil roda 4 ya, kendaraan roda 4 tepatnya, di sekitar Jomin Cikampek. Di samping saya ada owner sekaligus juga hunter mobil ya untuk mengisi showroomnya, Mas Isman ya, saya panggil seperti itu. Oke, kita mulai saja kawan profesi. Mas Isman, boleh cerita nggak nih kenapa Mas Isman, atau motivasi apa Mas Isman betul-betul terjun di dunia permobilan sehingga punya showroom? Silakan. Jadi gini Mas Agung, dulu awalnya orang tua saya kan dulu tuh kerja sambil jual beli mobil. Okay. Dari kecil itu saya sering diajak. Karena posisi waktu itu saya emang nggak punya adik, nggak punya kakak, jadi satu-satunya kemana-mana saya dibawa. Dari umur saya kecil sampai ya kisaran SMP. Jadi kegiatan tuh kalau nemenin bapak itu posisinya ya kalau misalnya bapak minta tolong, temenin yuk bapak lihat mobil. Jadi saya tuh karena emang dari kecil udah ikut bapak terus, ngerasain mobil yang enak nih kayak gimana nih suspensinya, terus dengerin suara mesin yang bener tuh kayak gimana sih, ibarat kata orang Sundanya repeh tapi ya jempling lah ya ibaratnya. Terus lihat cara, oh ini mobil cat 2 kali apa sekali kelihatan dari pinggir, dari gelombang. Karena dari panjang perjalanan itu posisinya jadi saya bisa karena terbiasa ikut bareng si bapak ya sama orang tua gitu kan. Terus beranjak saya SMA, saya itu nggak pernah menemani beliau karena saya SMA-nya beda di luar kota. Habis itu begitu saya masuk kuliah saya meminta mobil ceritanya waktu itu. Cuman orang tua bilang tuker sama IPK. Saya kejar lah IPK saya. Kalau 3 nanti bapak kasih mobil. Waktu itu alhamdulillah saya kejar, semester 3 saya bawa mobil nih kuliah. Cuman dikasihnya mobil sederhana lah. Dulu saya waktu itu 2005 dikasih mobil Kijang kotak 92 yang non AC, non power steering, non power window. Pokoknya ya udahlah, hanya ala kadarnya. Hanya ala kadarnya karena mintanya untuk tugas, kerjain tugas atau apa biar nggak kehujanan. Karena dulu kan saya di Bandung kuliah, jadi sering hujan, akhirnya ya udahlah dikasihnya itu. Tapi otak saya mikir di situ, saya kalau mengandalkan dari orang tua aja, uang saku sih cukup untuk makan. Sementara gaya hidup di mahasiswa itu kan tahu sendiri lah ya, zaman butuh ya. Nongkrong, kadang main sama teman-teman kemana. Akhirnya saya singkat cerita minta BPKB-nya. Orang tua bilang mau apa diminta. Nanti takut ada yang nawar atau apa, saya jual lebih, saya lepas kalau ada untung, kalau enggak usah aja. Oh yaudah, pesan orang tua sih, awas kamu nanti udah kenal uang, nggak beres sekolahnya, nggak aman pak, saya bilangin. Nah cerita saya ngumpulin, saya modif itu mobil kayak dikasih velg, saya ceperin, ibaratnya mobilnya ya agak ban lah. Iya, anak gaul Bandung banget zaman waktu itu. Ternyata ada yang minat, saya lepas. Terus saya belanja yang lain, saya benerin lagi kekurangannya, saya pantesin, saya iklanin, laku lagi segala macam. Sampai akhirnya di lulus kuliah itu posisinya di 2009-10an posisinya waktu itu saya pulang bawa Altis V Matic 2007. Hanya second 2 atau 3 tahun dari tahun berjalan. Suatu prestasi yang sangat ya luar biasa menurut saya, karena orang tua pun bilang udah kayak sekelas kepala biro atau manajer nih pulang ke sini bawa Altis kayak gitu. Ya alhamdulillah saya bilang, saya bersyukur. Akhirnya saya mencoba meminta keinginan ke orang tua tuh, Pak, saya nggak mau kerja nih, pengen buka showroom. Modal dari mana? Udah gini aja, kerja sambil jual beli mobil kan bisa di waktu-waktu senggang. Akhirnya saya waktu itu nurut lah ya ibaratnya. Saya masuk kerja dulu. Habis itu
Sambil kerja saya ngumpulin uang gitu kan, terus saya kerja cuman nggak lama, waktu itu 4 bulan, karena passion saya mungkin udah kebentuk di mobil dunia luar, tenangnya ngobrol gitu kan, nggak betah di belakang meja. Walaupun emang basic saya akuntansi ya, akunting dulu kan. Akhirnya saya dari perusahaan satu pindah ke perusahaan lain, kebetulan waktu itu jadi purchasing, masih ada waktu senggang setengah hari itu untuk bisa keluar dengan alasan ya visit vendor, padahal kita kadang suka cari mobil atau jual mobil. 2 tahun saya di tempat yang kedua kerja itu akhirnya kok masih kurang nyaman, kurang full time di luarnya. Akhirnya saya lanjut kerja di Auto 2000. Kerawang di Toyota, di dealer mobil baru. Cuman ada terbesit orang tua ngobrol sih. Kamu kalau mau jadi sales nggak usah kuliah aja katanya, soalnya bisa semua sales tuh. Oh enggak, saya bilangin. Kuliah itu untuk untuk ilmu saya dan jaringan link saya. Beda antara orang yang ibaratnya lulusan SMA atau kuliah, dari pola sudut pandang, pola pikirnya dan keluasan jaringannya. Akhirnya ya udah kalau emang udah yakin pindah jadi sales nggak apa-apa, orang tua nyetujui ceritanya. Singkat cerita, saya di situ alhamdulillah jualan cukup baik dan bagus gitu kan. Di Toyota itu posisinya akhirnya sampai 5 tahun. Waktu itu saya tuh sambil berjalan itu masih menekuni dunia mobil bekasnya. Jadi ada customer yang mau jual untuk DP mobilnya, kadang kalau masuk untuk jual lagi saya beli. Sampai di rumah waktu itu ada 3 unit mobil bekas untuk jualan saya ceritanya. Karena malu sama tetangga, di depan rumah ada 3 unit gitu kan, di garasi pun ada posisi mobilnya itu, yang satu di garasi, yang di luar 3. Akhirnya saya memutuskan bilang ke bapak memberikan diri, Pak, saya mau buka showroom aja, soalnya malu sama tetangga ini di jalan gitu kan. Akhirnya sempat orang tua ada keraguan, janganlah, showroom udah banyak katanya posisinya, nanti kamu nggak bisa bersaing gimana. Saya bilang analoginya kayak orang pasar jualan di pasar. Pasar itu lebih rapat, kanan kiri, depan belakang, serong kanan serong kiri ya, depan belakang juga. Itu gontok-gontokan atau nggak persaingannya lebih ketat. Sementara kalau ini cuman saya di satu jalan, saya kan ini di Jomin ya, di Cikampek di Kota Baru, masih ada spare, ada kosong berapa 100 meter, ada lagi, nggak kayak di pasar yang rempetnya banget gitu kan, tembok sama tembok. Itu akhirnya kalau itu ya udah, orang tua akhirnya mantap. Saya waktu itu dimodalin untuk kontrak tempatnya. Singkat cerita, kita buka gitu kan. Saya memajang mobil itu 3 unit karena yang satu pakai gitu kan, buat pakai standby. Di situ, ya namanya baru buka, masih belum ada orang yang banyak yang tahu, walaupun kita di pinggir jalan raya. Cuman saya berpikir kayak bayi itu lahir tuh nggak mungkin langsung bisa lari. Tapi ada proses kayak tengkurap, nanti mulai merangkak, berdiri, berjalan, baru berlari gitu kan. Saya nikmatin prosesnya. Saya dulu buka itu 2017 posisinya. Sekarang itu 2024 ya, udah 7 tahun setengah, hampir 8 tahun ya, hampir 1 window. Alhamdulillah saya ngontrak di sini. Awalnya tempat itu ngontrak selama 5 tahun. Tahun 2022 itu alhamdulillah terbeli tempatnya. Jadi alhamdulillah sekarang udah punya sendiri tempat. Alhamdulillah unit pun ada untuk dijual gitu kan. Tinggal bagaimana kita mencintai profesi kita sendiri. Jadi kalau emang passion atau yakinnya senangnya di situ, jalani dengan baik gitu kan. Maksudnya jangan ibaratnya ya geser sini, geser sana, geser sini gitu. Jadi emang kita kalau emang lurus, tegak lurus aja ke situ. Tekuni gitu, gitu. Singkatnya yang cerita saya dulu kenapa bisa begini ya Mas Agung ya. Luar biasa kawan profesi, ini patut kita apresiasi, patut kita contoh. Jadi memang Mas Isman ini dulu awalnya kecil ikut papanya yang jual beli mobil, tahu mesin mobil seperti apa, bagus enggaknya, kemudian kaki-kaki dan lain sebagainya ya. Intinya otodidak. Jadi keluar dari jalur sebetulnya dengan studinya Mas Isman dulu. Tapi pada akhirnya karena tekun, karena memang konsen, terus dukungan orang tua juga, doa orang tua juga, alhamdulillah sampai hari ini eksis dengan showroomnya milik sendiri, dengan beberapa unit yang terpajang di sini. Saya lihat nanti kita tunjukin ada berapa unit di sini. Sampai di seberang sana pun sebetulnya ada kawan profesi showroomnya Mas Isman ini. Luar biasa ini. Terus Mas Isman pada akhirnya yang tadinya otodidak kemudian tekun
kemudian memang terjun betul-betul, itu ada kesulitan tersendiri nggak sih, atau lebih banyak seneng-senengnya pada saat hunting mobil, atau misalnya memang customer itu datang misalnya titip atau bagaimana, bisa diceritakan nih Mas? Ya, jadi ya suka dukanya mungkin ya, Iya, jualan betul, mobil ini. betul. Kalau untuk kadang sukanya ya pasti kita senang lah ya kalau mobil dapat yang bagus, lakunya cepat, Iya. untungnya lumayan gitu kan. Cuman kalau dari segi dukanya kadang kita itu pulang tuh subuh. Misalnya orangnya baru bisa janjian itu malam, misalnya pulang kerja jam 8 jam 9-an deh. Kita baru tutup showroom, baru kejar, ternyata unit ada di Jakarta atau di Bogor atau di mana gitu kan. Kita kejar dari sono, kita cek malam-malam jam 8 jam 9-an, ngobrol-ngobrol, nego-nego, nggak kerasa jam 11 jam 12. Kadang baru bisa M-banking, ada offline banking ya, 1 jam 1 baru kita bisa bayar lewat dulu hari, beda tanggal dulu kan posisinya, baru kita bayar. Pulang ya setengah 1 subuh, belum makan sampai rumah tuh jam 3 gitu kan posisinya. Ya dukanya ada. Saya pikir kok nyari uang gini amat ya, sampai subuh, dari pagi sampai subuh, dari pagi sampai subuh. Cuman ya itu memang proses yang harus kita lalui, karena tidak semua sesuai dengan keinginan kita gitu posisinya. Kadang kan kita pengennya janji jam siang atau sore atau pas jam kerja normal kita. Cuma kan orang lain belum tentu bisa gitu kan. Terus duka yang lain, kadang pernah ada beli mobil posisinya. Oh ternyata bilang bagus segala macem, kita cek udah oke, ternyata pas kita di jalan ada trouble, kadang kita suka aduh Adat dan sebagainya lah ya. gitu kan bosnya, waduh ternyata apa ya, nggak sesuai ekspektasi sesuai mungkin ekspektasi gitu, padahal kita udah cek segala macam udah oke, ternyata mobilnya sebelumnya ada yang diakal-akalin sama penjualnya segala macam, ya udahlah biarin gitu kan. Cuman yang penting kita masih masuk untuk alokasi perbaikan dan masih ada spare untuk untung jual, kita masih oke lah gitu kan, karena tidak semua mobil dan video juga kadang suka ada hilap atau lupa ngecek, ada beberapa yang kurang gitu kan, gitu itu aja. Nah, selama menjalani atau membuka showroom mobil ini nih Mas Isman, itu pasti ada tim ya, Iya. tim pengecekan, Iya. posisinya hunting nih lah ya, Iya. hunting, pengecekan mesin apa segala macam. Terus mungkin tim pemasaran yang nantinya ini mobil kan pada saat kita ambil dari Customer. Iya. kita simpan, kita pajang, Iya. harus dijual lagi, Iya. itu pasti ada timnya dong. Ada. Boleh cerita? Boleh. Jadi untuk saya tuh tim itu ada untuk tim yang cari barang, ada timnya untuk jual. Kalau untuk yang tim cari barang, paling kita bertiga berempat posisinya. Nanti itu satu ada yang cek mesin, satu cek kolongan, terus satu cek interior sama bodinya gitu kan, satu lagi ya cek nomor rangka nomor mesin sekalian drivernya gitu posisinya buat bawa mobilnya posisinya. Kalau untuk tim pemasaran alhamdulillah ya ada sekitar 15 orang, 10 sampai 15. Walaupun mereka nggak stay gitu kan, yang stay ada 5 gitu kan, yang sisanya di luar gitu kan, gitu posisinya. Jadi ya cukup lumayan lah menurut saya gitu kan untuk iklan segala macem gitu kan, karena mau nggak mau kita harus nge-grab market itu sendiri gitu kan posisinya. Karena persaingan sekarang banyak juga ya, showroom-showroom bukan dari Cikampek aja, Karawang, Purwakarta, Bandung, Jakarta, Cikarang, Bekasi gitu kan. Semua serba online ya, kalau kita nggak berubah untuk ngikutin zaman yang agak susah ya ngikutin ya Mas Agung. Nah, Gitu. menyikapi persaingan tadi nih, Ya. saya pikir showroom-showroom mobil yang ada di wilayah Cikampek, Karawang, Purwakarta saling kenal ya. Ya, Saya pastinya begitulah. Iya, ada Mungkin paguyuban ada ya. paguyuban. Nah, betul. tapi di balik itu pasti ada persaingan. Betul. Atau tukar info barangkali tentang ada. unit gitu kan ya. Ada. Menyikapi itu seperti apa nih Mas Isman sendiri? Menyikapinya ya kita jangan anggap itu sebagai Sebuah persaingan mungkin ya. ya musuh gitu kan. Oke, Ibaratnya musuh. kita emang bersaing di dunia itu. Cuman kan selama kita punya kualitas, kita jangan pernah takut untuk kalah dari ya teman-teman yang lain posisinya. Yang jelas kalau kita punya kualitas, orang pun bakal tahu. Jadi ibaratnya kalau mutiara dalam lumpur, kalau emang punya kualitas dia pasti tetap bersinar. Jangan takut sama yang ya imitasian posisinya. Jadi ibaratnya kalau kita emang punya trademarknya, mobilnya cakep-cakep, bagus-bagus gitu kan, belinya apik, terus yang lain-lain segala macam teliti ngeceknya,
orang pun bahkan mengakui dengan sendirinya. Jadi kadang orang udah mentok di barang dia sendiri nggak ada, daripada ngelos ngebeli di orang, mending dia telepon kita, kadang suka telepon kita ya, coba kirim foto mobil segala macam, harga store berapa gitu kan. Oke, begitu konsumen cocok, kita geserin mobil ke temen, dia yang jualin, karena nanti dia udah tahu store kita berapa, udah dia punya untung, saya punya untung, mobil kejual gitu kan mobilnya. Jadi saya beberapa kali begitu, jadi dapat order dari showroom yang lain gitu kan, karena nggak cocok dengan barangnya gitu kan. Kalau untuk saya sih posisinya emang kualitas, emang ya satisfaction level itu ketika kepuasan customer itu Ya, nomor satu. dikedepankan ya. Iya, jadi posisinya harga-harga pas belanja beda 1 juta, 3 juta, 5 juta sih, selama barangnya worth it, bagus, saya hajar, saya sikat. Karena emang barang bagus itu selalu punya nilai. Ya, ada harga, ada rupa, kata peribahasa. Betul. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Gitu. Iya. Nah, di sini unit itu paling tua tahun berapa nih kalau boleh tahu? Paling tua itu sebenarnya di sini tuh ada terbagi sih. Saya membuka 3 market untuk jualan. Satu itu fast moving, yang kedua premium car, yang ketiga itu mobil hobi. Untuk paling tua sekarang ada tahun 95, 97 ada gitu posisinya. Untuk paling muda ada di 2021 posisinya. Jadi di sini kita dulu awalnya saya kan main sama kayak orang semua, pengennya fast moving, mobil cepat kejual lah, kayak Avanza, Xenia, yang kayak kacang goreng, Sigra, Ayla, Agia gitu kan. Cuman seiringnya waktu ditambah COVID kan posisinya, saya akhirnya geser ke mobil hobi. Terus beres pandemi COVID, saya geser ke premium. Setelah premium beres, saya lengkapin ketiga-tiganya ada, fast moving ada, premium car-nya ada, hobinya ada. Jadi saya membuka 3 market di sini sekaligus. Jadi customer takutnya ada yang senang hobi, masih kita bisa bantu. Yang premium kita ada, yang fast moving juga ada banyak gitu Mas Agung. Gitu. Nah, selama Mas Isman menjalani profesi ini nih ya. Hunting mobil, kemudian ya secara otodidak, walaupun nggak ada hubungannya sama studi dulu zaman kuliah, tapi sangat-sangat mumpuni lah ya, alhamdulillah. Mengenal kondisi kendaraan seperti apa. Terus Mas Isman ngebagi waktu sama keluarga nih pada saat hunting nih, dari mulai anak-anaknya atau sendiri ya, anak-anaknya Mas Isman di rumah mungkin tadi sempat cerita ya, ada yang masih kecil, pasti kalau papa di rumah nih kayaknya gimana gitu kan, pasti protes dong gitu kan. Nah, itu membagi waktu dengan keluarga gimana tuh kalau boleh tahu? Saya kadang saya itu selalu menyempatkan diri untuk mengantarkan mereka sekolah, Mas Agung. Yang pertama, karena saya keterbatasan waktu untuk mereka pulang sekolah, karena kadang saya pulang malam segala macam, karena emang salah satu pasti ada yang dikorbankan. Kalau kita mengejar usaha atau karir, pasti waktu untuk keluarga kurang. Kalau kita banyakin di keluarga, pasti usaha atau karir waktunya sedikit. Ya, karena saya punya keinginan supaya mereka dalam artian hidup lebih dari saya, posisi Agung, saya mending memangkas waktu untuk keluarga gitu kan. Tapi dengan kita kan emang untuk mencari nafkah atau untuk masa depan mereka gitu Mas Agung. Posisinya jadi biarkanlah, dan mereka biar ngerti dari awal kalau emang cari uang itu tidak gampang, perlu pengorbanan, perlu perjuangan gitu kan. Nah, kalau libur saya paling saya kadang banyakin waktu main dengan mereka, ngasuh mereka gitu kan. Kadang ya keluar kota gitu, kita ya family time bareng ya, main kemana gitu ya, jalan-jalan. betul gitu. Jadi pas dimanfaatkan sebaik mungkin lah pas libur itu, karena kita tahu hari-hari biasa kita tidak bisa memenuhi perhatian kita untuk mereka gitu kan, kurang lah ibaratnya gitu. Cuman ya mau gimana lagi, kadang kita daripada kita capek-capek nanti di hari tua, mumpung masih ada tenaga gitu Mas Agung. Sekarang saya geber, nanti tinggal udah tua, tinggal istirahat, hasilnya gitu, tinggal santainya. Betul.
Artinya support system Mas Isman ini memang keluarga ya, anak Iya, istri betul. dan orang tua lah Iya. ya, yang pasti selain apa namanya dukungan moral pun mendoakan ya. Iya, betul. Supaya Mas Isman itu ya dilancarkan, dimudahkan, seperti itu kan. Amin. Iya. Lalu Mas Isman, ini kan nama showroomnya Adelia nih. Ya. Ada filosofi apa sih di balik nama showroomnya? Boleh tahu nggak? Adelia ini anak saya nomor 3. Oke. Ya, jadi saya ceritain gini Mas Agung. Ya. 2 kali menikah. Saya gagal di pernikahan pertama. Oke. Jadi waktu itu anak pertama saya itu cowok, cewek. Ya. Begitu saya pisah, yang nomor 3 itu namanya Adelia kebetulan. Oh. Adelia itu umur 4 bulan waktu saya pisah Oke. sama yang pertama. Jadi saya pisah sama dia, jadi saya anak cowok ikut saya, anak cewek ikut ibunya ceritanya. Karena nanti kan yang bisa menjelaskan kalau sudah masa pubernya, kalau cewek bagian cewek, Iya, kalau cowok bagian cowok kan. Betul, Nah, saya berpikiran begitu. Betul. Alhasil mantan istri pun setuju ceritanya waktu itu. Nah, saya kepikiran kenapa nama Adelia ini biar selalu di hati walaupun dia ikut ibunya Oke, gitu oke, kan, oke. jauh gitu kan. Iya. Cuman ya udah saya biar keingetan terus dan mudah-mudahan bahwa hoki ya alhamdulillah sih gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu kan. Nih jadi nama anak ketiga Adelia itu Oke, posisinya begitu. Ya sampai akhirnya satu showroom menjadi 2 showroom saat Iya. ini ya. Alhamdulillah. Bawa hoki ya. Alhamdulillah. Betul. Kemudian ada planning ke depan nggak sih? Apakah masih berhubungan dengan hunting mobil, pershowrooman, kendaraan apa ya disebutnya ya, second ya? Iya, Kendaraan second. second. Atau ada kayaknya gue mau coba bisnis apa lagi nih? Ada nggak sih? Ada, Mas Agung. Saya lagi sekarang ternak ayam kampung ceritanya. Oke. Alhamdulillah udah Menarik nih. hampir 100 Ya. 100 ekor gitu Oke, kan. Jadi itu ya baru mulai kemarin bulan pertengahan Juli. Saya jadi pengen ngetes uang 1 juta bisa jadi apa. Oke. Cuman kalau uang 1 juta zaman sekarang di bawah main, Betul. pulang PP ke Bandung makan selesai 1 juta. Ya, betul. Cuman saya waktu itu penasaran, Iya. uang 1 juta bisa jadi apa. Ternyata alhamdulillah saya beli itu ayam itu 15. Ayam jagonya 5, yang betinanya 10 ceritanya. Tidak berserang lama bertelur. Habis itu ya sekarang baru 2 bulan setengah hampir 3 bulan itu sudah menjadi 98 ekor. Wow. Dan masih ada yang bertelur sekitar 8 sama 10, 18 masih ada telur yang belum menetas posisinya. Nah, jadi saya lihat kan namanya ayam negeri kan banyak kasih obat segala macam. Dan lagi kan kalau saya makan juga, kalau makan di restoran-restoran ayam kampung kan lebih mahal Iya, jatuhnya kan. iya. Emang lebih enak dan lebih sehat posisinya. Nah, saya latar belakang ke situ. Saya pengen swasembada pangan nih, posisi dalam bidang daging dulu, perdagingan nih ayam. Oke. Akhirnya ada lahan sedikit, tak bikin itu karena ayam kampung. Udah alhamdulillah gitu kan. Dan nextnya sih mau bikin untuk kuliner kali ya. Oke. Kulinernya saya buka. Karena dulu zaman saya kerja itu, zaman saya jadi sales di Auto 2000 Toyota itu, penghasilan saya itu harian, mingguan, bulanan, Mas Agung. Harian saya buka kedai bakso dulu di Saraswati dulu tuh biasanya. Oke. Mingguan saya itu saya jualan kue disimpan di koperasi. Jadi koperasi bayar ke saya seminggu sekali. Oke. Mas Agung mungkin nggak bakal pasti bakal kenal lah. Dulu namanya Bu Dik Dik. Tahu? Oh iya tahu. Mamanya tahu. dia ya, kalau Iya, nggak tahu, salah tahu, dulu tahu, itu kan tahu. suka bikin ini karena pensiun, sekarang Iya, satu perumahan sama notis-notis saya. ya. Dan beliau masih support ke pabrik-pabrik di kawasan BIC. Oke. Saya komunikasi, bisa nggak saya ambil dulu kuenya, nanti kalau misalnya laku berapa, saya yang bayar atau kan nanti bayarnya mingguan. Oh bisa, nanti tinggal hitung catat-catatan aja. Ya udah. Jadi tiap pagi itu sebelum berangkat saya sebelum berangkat kerja itu saya Ambil dulu. Iya, ambil. Nanti saya beres sampai kantor, saya simpan di koperasi, udah. Yang laku berapa, yang nggak laku itu saya balikin. Oke. Jadi waktu itu zaman itu
luar biasa penghasilan saya itu harian, Mingguan bulanan, udah nggak ada Keren, goyangnya sama sekali itu saldo. Keren. No problem obat money lah ya. Bener. Nah makanya saya sekarang karena ini udah mulai lumayan survive ya posisinya showroom ini. Kayaknya untuk cari yang harian mungkin bisa ditambahin masih oke lah. Cuman yang jalanin tetap orang. Cuman kita manajemennya aja. Betul. Gitu kan posisinya. Karena kembali lagi basic study-nya. Iya gitu Di Mas Isman kan ya, di akunting. akuntansi Iya. ya. Nah, apalagi gitu kan udah pasti tentang manajemen itu keuangan tuh pasti fasih lah itu. Atam itu ya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Iya. Luar biasa nih kalau profesi. Jadi Mas Isman ini latar belakang pendidikannya itu akuntansi, kemudian dalam perjalanan yang tadi saya sampaikan di awal memang belajar otodidak ya tentang permobilan dari orang tuanya sampai akhirnya dicoba dari zaman kuliah tuh ya. Kemudian mulai dari 3 unit, Iya. lama kelamaan banyak kenal link sana sini, akhirnya punya showroom 2 bernama Adelia Motor di Jomin Cikampek kawan profesi. Nah, sekalian promosi juga nih kawan profesi yang mau cari kendaraan roda 4. Tadi ada 3 kategori ya, premium, fast moving sama hobi ya. Bisa datang ke Adelia Motor di Jomin Cikampek kawan profesi. Insya Allah Mas Isman amanah, dia tahu soal mesin, soal kaki-kaki, pokoknya keren-keren mobil di sini kawan profesi. Saya juga tertarik kalau punya rezeki, insya Allah lah saya ambil di sini. Siap, betul. Seperti itu kawan profesi. Mungkin terakhir ya, Mas Isman. Ini kan generasi sekarang itu kan tidak lepas dari gadget ya, mau HP, tablet, internet udah pastilah akses informasi itu gampang sekali mereka dapat gitu kan ya. Ini supaya mereka lebih ke depannya bisa terarah nih Mas Isman. Ada pesan nggak ke mereka generasi sekarang nih terkait penggunaan gadget, terus kamu ini next step itu harus bagaimana, passion kamu di mana? Boleh disampaikan nggak? Boleh. Untuk nanti teman-teman Gen Z ya posisinya, ya pergunain gadgetnya itu sesuai dengan yang bermanfaat lah. Jangan kayak hal-hal yang ngabisin waktu, karena emang tantangan zaman itu makin sini makin berat. Karena kita tiap tahun itu Mas Agung mengalami, ya tahu sendiri lah, zaman sekarang itu apa-apa serba mahal, apa-apa naik segala macam. Kalau emang kita tidak keras terhadap dunia, nanti dunia akan keras sama kita. Jadi intinya sih kita, kalau emang kita mau berjuang, merih dulu di awal, posisi nanti dunia akan lunak terhadap kita. Kalau misalnya kita santai-santai di awal, zaman masih muda segala macam, nanti dunia akan keras terhadap kita. Jadi jangan sampai nanti teman-teman Gen Z itu ya nanti udah sepuh atau udah apa, masih harus kerja keras. Mending dari sejak muda, sejak dini kita cari yang bermanfaat. Misalnya kalau passionnya senangnya di basket, kita lihat konten-konten basket, cara skill kayak gimana, untuk gerakannya, movement segala macamnya, stylenya kayak gimana. Terus kalau yang senang di kejuaraan renang misalnya atau bulu tangkis, lihat cara-cara bagaimana. Jadi yang bisa ngedukung kita untuk meraih masa depan yang lebih cerah gitu Mas Agung. Luar biasa Gitu. kan profesi. Itu pesan dari Mas Isman ya untuk Gen Z ya, Gen Z sekarang ya disebutnya. Memang tidak bisa dihindari ya namanya informasi, internet, teknologi dan lain sebagainya, tidak bisa dihindari. Ya kita sebagai orang tua yang masih punya anak kecil-kecil, kita juga harus bisa membatasi, memfilter, kemudian mengarahkan ya si anak-anak supaya jangan terlalu berlarut-larut dengan gadget gitu. Gadget ya. Seperti itu. Terlalu lama lah, dibatasi ya. Betul. Terima kasih banyak nih Mas Isman untuk waktu dan tempatnya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu, bisa ngobrol, sharing seperti ini. Pokoknya sukses ke depannya. Amin, Mas Agung. Mudah-mudahan showroomnya nambah lagi. Amin. Mudah-mudahan usaha ternaknya juga makin besar ya. Amin. Seperti itu. Iya, kita mau jadi Adelia Farm. Oh, luar biasa lah. Juga kuliner, bisnis kulinernya ya. Pokoknya semua sudah di drafting nih ya ceritanya ya. Oke, mantap. Harus diikuti nih Mas Isman ini kalau profesi. Jadi memang pebisnis ulung lah kalau saya bilang seperti itu. Baik kawan profesi, terima kasih sudah menonton video wawancara kali ini dengan Mas Isman yang berprofesi sebagai
antar kendaraan Used car bekas ya? betul seperti itu, yang punya juga showroom Adelia. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa nonton video profesi kita channel berikutnya. Salam profesi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. No, you notice